Ini Gus, ini barang-barang guna-guna ini ya, dan barang-barang yang model modifikasi ya. Itu ketika hari jadi Wonosobo itu kan harus pakai tombak-tombak, itu saya pernah ngeset hari jadi Wonosobo dengan konsep bedol kedaton. Nah, tombaknya kayu kan lucu lah, saya kasih yang besi-besi yang asli-asli itu. Ini senjata tempur zaman kuno ya, anti kavaleri. Nah ini dipegang coba sambil dipegang. Terangkan ini apa? Ini salah satunya. Ini tombak Majapahit. Ini bentuknya tidak asal seperti tombak biasa, tapi cipiran bermata 5. Tombak bermata 5 ini abad 13, abad 14, 15. Era Majapahitan. Di karton ada kembang melatinya di bawah. Ini matanya ada 5 ya. Landep tingkat 5. Ini tajam ya. Tajam tingkat 5 itu yang sisi bawah ini samping 4, yang ujung 1, jadi landep tingkat 5. Dulu dipakai untuk perang anti kavaleri, tombak pusaka. Abad ke? Ini abad 13. Abad 13. Yang lain tombak-tombak perang. Terus ini ada pedang-pedang ya. Ini pedang-pedang barangnya sudah ada banyak yang berganti edisi. Dulu ada sekitar 500-an pusaka saya. Keris pedang itu ada 5 zaman saya bujangan itu. Udah sekarang ganti edisi. Yang mana Pak? Pedang-pedang yang paling tua ini pedang-pedang Kompeni ini dipakai oleh pasukan Marsose. Pasukan tempur Marsose tahun 1920 sebelum kemerdekaan. Ini Londonnya masih pakai topi miring itu, apa, kayak topi koboi ya. Di sebelahnya itu sebelah pedang, yang sebelah kiri itu dia membawa bedil tapi yang peluru itu nyebar, jadi itu seperti paku ya, nyebar. Jadi sangat sadis. Itu kalau orang kena peluru itu pasti agak repot mengeluarkannya, dan kebanyakan membusuk, infeksi, dan mesti meninggal. Itu tembak ke sana itu menyebar, ada beberapa radius berapa kilometer. Itu pasangan wadah peluru di sini. Ketika beliau habis berhadapan dengan pasukan Indonesia udah merangsek maju nekat, ini habis, pedangnya untuk main ya ditusukkan, jadi disambitkan dan sebagainya. Itu pasukan Marsose. Ini ora tahu di anu Pak, diasah apa Ini tidak diruat. Ini pedang, ini enggak. Kita tidak ada perlakuan khusus saji atau apa, karena kita nggak pernah memakai esoterisnya atau unsur-unsur gaib yang ada di dalamnya sini. Kita menghargai dari nilai art sejarahnya aja, art history, sejarahnya saat ini sekali, dan karya nenek moyang kita yang sudah luar biasa. Makhluk antik di dunia ini. Ini pedang-pedang Belanda. Kemudian ada lagi yang ini apik temen ke Pak, Budi ke Pak. Kalau di coba Pak dipegang Pak ini Pak. Kalau di rumah saya itu memang ada hal yang lucu-lucu ya. Ini memang saya sengaja bikin. Ada teman yang pintar membuat pisau besar. Nah, saya coba bikinkan pisau yang besarnya segini ya. Itu untuk apa? Untuk olahraga. Olahraga pedang besar atau tombak besar. Itu untuk menyehatkan tubuh, pengaturan nafas, jantung, saraf kejepit, kolesterol dan sebagainya. Itu ternyata luar biasa. Jadi kita memainkan ini itu seperti kita bermain tai chi. Kalau di Cina itu tai chi. Nah, ini berapa kilo ini beratnya Pak? Ini sekitar ada 5 kilo. Iya, rodo anu Pak, kemeringet. Jadi agak berat, pakai pernafasan yang teratur. Nanti kita mainkan gerakannya jurus 1, jurus 2 itu sampai jurus 3, jurus 4 menjadi 4 atau ya 4 penjuru. 4 penjuru kita mainkan dalam mainkan dulu. Coba Pak mau main. Atraksi ya. Iya. Oh, hanya begitu ya. Wish. Oh, gitu ya. Mantap. Jadi kita memainkan ini, mungkin biografi udah keperingatnya. Itu bagus untuk sportnya. Yang lain pada bermain pingpong, tenis, badminton. Nah, ini yang tidak, yang abnormal yang di sini dia.
Jadi dolanan iki wis kemperingat Pak. Iya, ingat Di rumah aja udah. ini ada pedang Nah. nodachi atau odachi. Hmm. Ini karakteristiknya seperti pedang Jepang. Di katana, tapi kalau katana itu pendek. Kalau orang kita bilang pedang samurai itu. Iki pesen nang di Teman saya yang bikin. Sendiri pamer, ini kayak ngopir, jal, ngopir, gawe sampe kaget dia. Kaget. Coba mainkan. Begitu jadi pedang apa? Kodokannya ini, dia terus agak lurus. Ush, panjang ini. Panjang ya. Wis, iya. Aduh. Memang pantas main film nggih Pak sih. Tapi kalau main ini tangan kiri tangan. Saya dua tangan ya Pak, dua tangan. Jadi tangan oke. Ini tinggi sedepa tangan kita ya. Ya. Jadi ini untuk respirasi jantung apa bagus. Ya karo deg-degan barang jantung maksudnya. Ngenani dhewe barang kan. Ini tajam ini. Jadi pertama kali ini jadi kodokan, belum dirangkani ini masih panjang. Yang buat yang tadi lewat tuh pakai kacamata Mas Aris tuh. Yuk pergi nganggo. Nah, saya keluar rumah, saya mainkan hubung kayak gini. Baru dia ngono. Ini gue jenengan main ini, nanti jadi awet muda. Waduh. Satu ceria, pembakaran kalorinya itu tambah kendel Pak. Age orang nggawa pedang ya kendel Pak. Gitu. Jadi di sini banyak tempat untuk bermain, tapi mainannya lucu-lucu ya. Jadi disigar depannya ya, bukannya dimasukkan. Iya, nggak dari sini karena nggak akan tahan. Nah, jadi saya mau bikin lagi yang agak banyak ini satu lagi. Jadi ya tingginya tinggi saya Pak ya. Iya. Oh iya. Sekilan ya, Gus. Nanti pesen sing saukuran sak dawane dhewe. Nggih. Nah, ini ini tombak-tombak ini masih yang ini tombak pendek. Ini tombak pendek dan ini tangkainya kuno. Terus ini juga lock ya. Ini terus lock 1 2 3 4 5 6 7. 7 itu sempana. Sempana itu apa ya? Kawibawan. Dalam perkrisan itu ada sempana bungkem, sempana jinarita. Tombak sempana itu untuk kewibawaan. Jadi mbah-mbah kita itu luar biasa. Dalam sebuah bentuk di situ ada tersirat pengharapan atau doa di situ agar orangnya berwibawa. Kali ngitung pitu piye mau Pak? Dari lekuk sini Gus. Lekuknya ke bawah. Lekuk 1 2 3 4 5 6 7. Ini tua ini. Tombaknya tua. Ini era Majapahit juga ya. Jadi emang belum ini. Dari karat. Jadi melihat dari satu tombak itu dari bentuk udah kelihatan tahunnya. Kayak kita lihat kijang ya. Oh kijang kotak, oh kijang kapsul, oh kijang itu gitu rumusnya gitu. Kok ngerti? Ya ada bukunya, ada panduannya. Oke. Ganti Ini lain. Yang mana? Lagi ini ada yang tongkat pagi iki Pak. Kok ono kobrane Pak? Oh, ini tongkat kayu tengsek ini ya. Tongkat. Ini kayu legendaris di Dieng sana. Ini kayu tengsek itu orang pada ngambil galihnya itu untuk satu pengharapan keberuntungan, kekuatan dan sebagainya lah. Kayu tengsek kebanyakan itu meletak saking kerasnya. Jadi ada keunikan ketika kayu tengsek itu nggak besar ya, biasanya sebesar paha orang dewasa itu ya, itu udah paling besar. Itu kalau udah keluar garis galihnya, orang sana akan mengejar galihnya itu caranya. Negor bareng antara atas dan bawah itu bareng ada orang dua. Yang itu menek atas, terus doangnya dulu terus, yo bismillah, ji loro telu, jereng gitu. Katanya apa? Biar galihnya tidak lari. Itu mitosnya orang Dieng sana. Saya juga dengar cerita langsung dari beliau. Jadi ini langsung, ono galih ini, papras bawahnya tok, nanti begitu dibuka gitu, nggak ada apa-apanya. Iya. Dan cegati itu katanya nggak lari galihnya. Nah itu lucu juga. Ini banyak dicari orang-orang Bali. Orang-orang Bali senang banget dengan kayu tengsek karena itu kayu yang legendaris dan kayu yang
di sana itu nggak tahu kok mereka itu dari esoterisnya atau dari ini kok mereka sangat memuja sekali. Karena ada pertautan antara orang Hindu Bali dan Hindu Dieng. Iya, jadi ketika abad 7 dan 8 itu Resi Markandeya Brahmana dari India itu dengar ada agama Hindu di Dieng, dia datang ke sini bertapa di bawah Dieng di hutan Damalung, naik ke atas menetapkan agama Trimurti Dieng, terus berpindah ke Gunung Raung Banyuwangi, terus sampai ke Bali. Di Bali membuat monumen Besakeh itu, Pura Besakeh itu untuk menyematkan agama Trimurti di sana, menetapkan sampai sekarang. Jadi jenengan itu dapat warisan dari kakek nenek apa? Dari mbahnya orang Dieng ini. Jadi orang Dieng punya Pasowan rono, pas lagi rodo mumet ngono. Nyong saya wariskan. Ya, betul saya diwarisi. Ki Mas Mbah Nyong wis ora kerumat. Nah, sama mesti kerumati wong barang antik. Oh iya jelas. Ya. Berarti berapa tahun itu usianya? Ini ratusan tahun, Mas. Dari lapisan platina yang ada di kayunya itu, tekstur kayu lapisan platina itu udah kayu tengseng. Tengsek. Iya. Di Google nanti bisa buka tengsek itu apa tuh, banyak literatur. Oke. Terus bergeser ke arah sini, ya ini banyak pernik-pernik ya. Pernik-pernik berbagai zaman. Nah, pernik-pernik berbagai zaman. Ada cincin saya dan ada teman-teman Mataram kuno ya. Ini seperti perunggu-perunggu kuno ini. Ini sudah berusia ratusan tahun. Ini abad 9, abad 10. Ini ditemukan di sekitar pernik-pernik. Ya, pernik-pernik galian-galian temuan-temuan. Apa ya mau nih Pak? Apa nggo pramuka ini itu Pak? Kayak wadah pedang itu ya dia. Kayak nggak tahu itu kok ada seperti ini. Ini motifnya motif bunga-bunga kalpataru yang dari candi itu. Nah ini perunggu ya, perunggu kuno. Sudah ratusan tahun era Mataram kuno. Ini nemu di sekitar bawah Dieng, arah Batur, Batur Sobek. Ini juga banyak perunggu-perunggu juga ya. Ini cupu-cupu apa dan sebagainya. Ini kemudian ini tempat berisai pedang. Ini dipakai di era-era perang Jawa sekitar abad 18, perang Ponorogo. Kita lihat ini ada di literatur pedang yang ada ininya, nah itu handle-nya biasanya pakai tanduk. Ini yang lucu tempat jarum suntik zaman kuno ini ya. Ini dokter zaman dulu tahun 1930, 1920 pakai ini untuk pengamanan serum-serumnya itu. Nah ini tengahnya untuk tempat suntikannya, ini jarum suntiknya yang bolong-bolong ini. Cara ngambilnya gini. Nah ini terus dia ambil tengahnya ada serumnya ini. Ini ketika perang ini dibawa. Kenapa pakai ini? Ini anti terbakar nggak apa-apa, masuk air nggak apa-apa. Jadi pengamanan. Jadi safety mereka. Aku puntur ya, berarti jarum. Iya. Jarum tusuk. Oke, dibawa untuk orang bangsawan sama dulu. Ya. Aduh. Dengan bakul laki orang ngerti juga ya mau. Lurus tak ewu. Saya buka di internet 1,5 juta. Sekarang udah nggak diproduksi itu ya Pak? Ini recover Mas ya ini Mas. Pabriknya recover jelek. Kon gak sing aneh jelek kok iki. Ya, ya ini sabuk kuno zaman dulu pakai seperti ini ya. Para bangsawan memakai dari perak dan lapisan emas. Dan ini masih ada batu-batu yakut, batu yakut. Yakut itu kulit intan. Yakut, intan, yang inti berlian. Nah ini berlian ini. Iya pakai kelip itu Gus. Ini di YouTube kabeh malah laris gitu. Nah ini ya orang Jawa pas sangat nikah tinggi. Ini pernikahan. Ya ini dipakai. Ini sebenarnya pengaruh Eropa, desain Eropa. Kalau kita lihat sabu-sabu Eropa yang abad 17 yang dipakai di film Pirates Caribbean mirip seperti ini. Ya mirip seperti ini, tidak jauh. Enggak tak tekan sabu kan nonton film, Pak. Iya, jadi saya kalau nonton film klasik
propertinya apa saya amati semua itu. Itu saya punya. Itu saya lihat ada di sana. Saya kejar lagi. Ya, ini sabuk ini ya. Jadi ada apa ya, ada backgroundnya yang juklang itu ada, enggak asal mengkoleksi. Ini gelang apa? Ini dulu bangsawan kuno itu pakai gelangnya motif-motif filosofi Jawa kuno, yaitu naga. Naga itu penggambaran kenapa kita banyak menjumpai apa ya, naga di Jawa ya, digambarkan di apa karena naga itu dipercayai sebagai jelmaannya Dewi Sri. Dewi Sri karena suatu kesalahan dikutuk, kemudian dia dijelma oleh dewata menjadi ular. Nah, ketika dia dikutuk jadi ular, dia selalu menjagani bayi ini seorang resi. Nah, resi ini iba, terus dimintakan sama dewata, mbok diampunilah, dia kasihan. Begitu diampuni, dia dijelma kembali menjadi Dewi Sri. Dan nanti kalau saya sudah tidak ada di bumi ini, kamu membuat ukiran naga untuk mengenang keberadaan saya. Dan itu sesuatu harapan doa agar kamu jadi orang yang makmur. Nah, itu dipakai oleh filosofi Jawa. Dewi kemakmuran, Dewi kesuburan, pertanian yang melimpah. Sampai Keraton Jogja itu ditulisi ada gambar nogo ungkur-ungkuran. Tanya gubet. Saking hebatnya orang Jawa, dia itu membuat sebuah istilah atau itu namanya sengkalan memot. Sengkalan memot itu angka tahun yang dibuat dalam bentuk sebuah gambaran-gambar lukisan. Jadi Keraton Jogja itu kan naganya 2. Itu bacanya itu Dwinogo Rasa Manunggal. Dwinogo Rasa Manunggal. Ngitungnya oke nih Mas. 1 6 6 2. Mirip sama ini ya Pak, yang di Gapura itu Pujangganing. Nah, itu sengkalan tahun Jawa yang dilukis dalam bentuk sebuah objek ya. Itu dong. Yes, cukup. Ya, cukup. Apa ini apa ini? Oh, ini apa ini? Ini handle pedang. Ketika saya dulu masih senang ngukir kayu. Jadi ini karya saya ini ya. Ini karya saya membuat bentuk ceklan pedang tapi dalam bentuk model lama, model klasik. Model pedang era Majapahit, Pajajaran. Ya, ini dari kayu. Bikinan saya waktu masih telaten enggak ini pakai kayu. Ini kayu, Pak. Kayu ya. Kayu itu yang di handle itu. Arep dadi empu ceritanya bareng. Enggak situ. Kurang poso sama topo. Toponya nah, cukup. Selele. Ini yang bawahnya apa? Ini perkakas Perang Dunia 2. Ini ada Perang Dunia 2. Ini sabuke zaman Perang Kemerdekaan pasangan 1 Maret Jogja ini. Mbak kita pakai ini. Terus promosi ini ada yang sudah Mbak Sambes ya. Ini di film-film itu Pak. Ya, ini dari Belanda. Ini dipakai. Terus ini bayonet yang dipakai tentara Inggris ketika datang ke sini orang Belanda, direbut oleh tentara kita. Kan ini gue mati, ini punya melelong tuh ya. Ya masih ini dicuci pakai ini nanti karatan lagi karena udah kena darah. Di ujung begil bayonet ini bayonet lama ini. Kanan kiri tajam semua. Iya, ini bayonet lama. Pantas ada bunder-bundernya itu ya Pak? Ya ini kenapa untuk bedil slug gitu. Jadi fungsinya kayak tombak. Jadi perang jarak dekat udah kehabisan peluru, dia tinggal maju udah kayak bawa tombak sama aja. Jadi fungsi tombak. Ini England punya ini. Itu masih banyak yang lain. Ini kalau saya dongeng sak lemari ini bisa kayak orang wayangan tekan iso orang nambung. Bener ini Pak. Ya. Ada dengan punya Pak Barnawi itu. Di sini? Ini. Bisa minta tolong diceritakan Pak. Ini pertama kali saya tahun 2003 itu saya pengantin anyar. Saya pindah Wonosobo, terus saya disuruh juga budaya ke Bali. Nah, ini buatan nyeting Pak. Orang yang diamati itu budaya saya pandang paling saya. Jadi ketika anaknya mau usia punya duit ya sini langsung saya uang itu 50.000 terus saya sampai
bisa seru. Dipinang apa berapa? Mana? Kita KTK mlebu mrene ngono apa ya, Pak? Ini biar dipakai untuk busa itu Bebek. meri. Oh. Syah. Itu ternyata. Ini jauh bro. Amerika ini. Mas. Ya, lihat sana. Satu dua. Satu dua. Sip.